Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Mau pesan apa Pak Rudi? Seperti biasa. Iya Bu, kayak biasanya kopi hitam tapi jangan terlalu manis ya. Oh ya Bu, aku mau cerita nih. Mau cerita apaan Pak? Tumben, siang-siang gini udah bawa cerita. Iya nih Bu, soalnya semalam ada kejadian di depan komplek, ada lagi driver online yang jadi korban orderan fiktif Bu. Orderan fiktif? Lim, ngomong-ngomong, ada lowongan kerja nggak di tempatmu? Waduh, nggak ada Ril. Di tempatku malah lagi ada pengurangan karyawan. Banyak yang kena PHK akhir-akhir ini. Serius, kirain masih buka lowongan. Soalnya aku udah cari-cari kerja dari kemarin, tapi belum dapat-dapat juga. Ya gitu Ril, lagi susah sekarang. Tapi kenapa kamu nggak coba kerja freelance aja? Kerja freelance? Kerja apaan tuh, Lim? Ril, masa kerja freelance aja nggak tahu? Freelance itu kerjaan yang nggak terikat sama perusahaan. Kamu kerja bebas, tapi dapat bayaran dari hasil kerjamu. Bisa dikerjain dari mana aja, ataupun dari rumah. Oh gitu, tapi kerja freelance yang cocok buat aku tuh kayak apa ya? Ya tergantung skill kamu sih, tapi kalau kamu bingung mulai dari mana, coba aja jadi driver online yang pakai mobil. Hasilnya lumayan loh, banyak temanku yang bisa dapat 2 juta seminggu kalau rajin narik. Jangankan jadi driver online, mobil aja aku nggak punya, Lim. Iya juga sih, tapi sekarang tuh banyak driver yang nggak pakai mobil sendiri kok. Mereka nyewa, jadi nggak harus punya dulu. Nyewa mobil, emang bisa ya gitu? Bisa banget, kamu tinggal cari jasa sewa mobil yang sistemnya harian atau mingguan. Banyak yang khusus buat driver online. Terus, kamu beli akun drivernya dari orang lain, jadi bisa langsung kerja deh. Beli akun? Iya, biasanya dijual di Facebook. Banyak grup-grupnya, tinggal ketik aja, jual akun driver online. Kamu bisa nego harga, nanti tinggal aktifin akunnya. Oh, tapi duitku sekarang paling cuma 1,5 juta, Lim. Cukup nggak kira-kira? Kalau cuma segitu sih agak pas-pasan, tapi masih bisa dicoba. Kadang ada akun yang dijual 500.000 atau 1 juta. Terus sisa uangnya bisa buat sewa mobil seminggu pertama dulu. Iya juga sih, tapi agak takut juga kalau ketipu beli akun. Makanya kamu harus hati-hati, cek dulu penjualnya, lihat komentar orang, jangan asal transfer. Kalau bisa sih COD ya, atau lewat marketplace yang aman. Ya udah deh, nanti aku coba cari dulu infonya. Siapa tahu jalan rezekiku dari situ. Nah gitu dong, daripada nganggur terus, lumayan loril hasilnya. Temanku aja yang kerja jadi driver online, sekarang malah bisa bantu keluarganya tiap bulan. Iya Lim, makasih banget ya udah ngasih ide. Aku bener-bener udah pusing mau kerja apa. Sama-sama Ril. Mahal-mahal juga ya ternyata nyewa mobil. Seminggu ada yang 2 juta sampai 3 juta. Coba aku cari lagi deh sewa mobil yang murah. Ya, gimana hasilnya? Tanya ke temen. Udah dapat kerjaannya? Belum Bun, ayah udah tanya-tanya ke beberapa temen juga, tapi pada bilang belum ada lowongan. Malahan ada yang bilang lagi ada pengurangan karyawan. Oh ya udah, yang sabar ya. Pasti nanti ada jalannya kok. Rezeki nggak bakal kemana. Yang penting kita terus berusaha. Iya Bun, ayah juga mikir gitu. Tapi ayah nggak mau cuma diem aja di rumah. Ini ayah lagi nyari-nyari info rental mobil nih. Rental mobil? Emangnya buat apaan ya nyari rental mobil? Jadi gini Bun, ayah kepikiran mau coba jadi driver online. Kata si Salim, hasilnya lumayan kalau rajin narik tiap hari. Jadi rencananya ayah mau sewa mobil mingguan, terus beli akun driver online sekalian. Ya daripada nganggur kelamaan dan gak dapat kerjaan, mending dicoba dulu Bun. Oh gitu, ya nggak apa-apa ya. Yang penting ada pemasukan dulu tiap bulannya. Sekarang kan apa-apa butuh biaya. Daripada ayah bengong aja nggak ada kegiatan. Iya Bun, ayah udah mikir mateng-mateng. Modalnya emang agak gede di awal, tapi kalau lancar, sebulan juga udah bisa nutup biaya sewa mobil sama bensinnya. Emang ayah udah tahu berapa biaya sewanya? Nah itu, ayah lagi lihat-lihat nih, ada yang nyewain mobil Avanza sama Xenia, tarifnya sekitar 700 sampai 900 ribuan per minggu. Tapi tergantung unitnya juga sih, ada juga yang udah sekalian sama asuransi.
Wah, lumayan juga ya biayanya. Tapi kalau tiap hari narik, kira-kira bisa nutup nggak ya? Kata Salim sih, kalau rajin narik dari pagi sampai malam bisa dapat 300 sampai 500 ribu per hari pun. Ya kalau diambil rata-rata 400 ribu aja, seminggu bisa dapat 2 jutaan. Jadi masih sisa lumayan setelah potongan sewa mobil dan bensin. Kedengarannya sih masuk akal juga. Makanya ayah mau cari rental yang mobilnya enak dipakai dulu pun, biar nggak gampang capek juga kalau narik seharian. Ya udah, nanti kalau udah nemu rental yang cocok, kabarin ya. Siapa tahu kita bisa atur uang belanja dulu buat bantu modalnya sedikit-sedikit. Makasih ya Bun, udah support ayah, soalnya sempat ragu juga tadi, takutnya kamu nggak setuju ayah jadi driver online. Ya, selama kerjaannya halal dan menguntungkan, Bunda akan tetap dukung kok. Kadang rezeki datang dari arah yang nggak kita duga ya. Bener banget Bun, ayah juga ngerasa mungkin ini jalannya dulu. Ya siapa tahu dari sini nanti bisa punya mobil sendiri kan, jadi nggak perlu nyewa. Amin. Bunda doain yang terbaik buat ayah. Semoga usahanya lancar, banyak penumpang, dan nggak ada kendala di jalan. Amin, makasih Bun. Nanti ayah mau tanya-tanya lagi di grup Facebook, siapa tahu ada yang nyewain mobil murah buat driver online. Iya ya. Siang Pak, jadi Bapak yang mau nyewa mobil saya? Iya Pak, betul. Mohon maaf nih Pak Aril, saya lihat-lihat ini rumahnya kontrakan ya? Iya Pak Andri, ini memang kontrakan. Emangnya ada apa ya Pak? Jadi begini Pak Aril, saya itu biasanya nyewain mobil untuk driver online, tapi memang ada syaratnya. Salah satunya alamat rumah harus sesuai dengan alamat di KTP. Nah, kalau rumahnya kontrakan begini, saya belum bisa ngasih sewa mobilnya Pak. Oh gitu ya Pak, tapi kenapa emangnya Pak? Bukan maksud saya untuk suuzon atau gimana ya Pak Aril, cuma ini memang sudah jadi SOP dari rental saya. Soalnya beberapa kali dulu ada yang nyewa mobil pakai alamat kontrakan, terus dibawa kabur dia mobilnya dan nggak balik-balik. Jadi sekarang kami lebih hati-hati Pak. Saya paham Pak Andri, tapi saya mohon banget, saya benar-benar butuh mobil buat kerja Pak, buat ngasih makan anak dan istri saya. Saya udah nggak ada kerjaan lain, saya udah coba cari pinjaman sana sini, tapi juga nggak ada hasilnya. Lagian kontrakan ini juga milik kakak saya sendiri Pak, namanya Bu Yuni. Jadi Bapak nggak usah khawatir, saya nggak bakal kabur atau bawa mobilnya entah kemana. Kalau perlu, Bapak bisa ketemu langsung sama kakak saya nanti. Saya paham Pak Aril. Jujur, kalau yang ngomong bukan Pak Aril, mungkin saya udah langsung tolak dari awal. Tapi ya gimana ya? Ya kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa Pak. Mungkin memang belum rezeki saya juga nggak mau maksa. Ya udah deh, gini aja Pak Aril. Ini saya buat pengecualian khusus buat Pak Aril. Biasanya saya nggak akan kasih sewa kalau alamatnya nggak sama dengan KTP. Tapi kali ini saya percaya sama Pak Aril. Tapi satu hal ya Pak, harga sewanya jadi 1 juta per minggu. Karena saya ambil resiko juga di sini. Serius Pak? Wah, terima kasih banget Pak Andri. Nggak apa-apa Pak, saya setuju. 1 juta per minggu juga nggak masalah. Yang penting saya bisa mulai kerja Pak. Oke, berarti nanti sore saya kirim mobilnya ke sini ya. Kita buat perjanjian sewa. Saya juga butuh fotokopi KTP dan KK. Oh iya, kalau bisa saya juga mau ketemu sebentar sama kakaknya Pak Aril. Siapa namanya tadi? Bu Yuni ya? Ya biar saya lebih yakin aja. Siap Pak. Nanti sore kakak saya juga pulang dari kerja. Bisa ketemu langsung. Sekali lagi makasih banyak Pak Andri. Karena Bapak benar-benar sudah tolong saya banget hari ini. Sama-sama Pak Aril. Gini amat nasib driver. Dari pagi cuma dapat 1 orderan doang. Nunggu di sini malah nggak dapat orderan, malah bikin ngantuk. Apa aku pindah tempat aja ya? Sambil ngopi lah biar nggak ngantuk. Ya semoga aja nanti sore lebih rame. Biasanya jam pulang kerja kan banyak orang yang butuh tumpangan. Tapi kalau nggak dapat juga ya udahlah. Mungkin emang rezeki hari ini cuma segini. Yang penting masih bisa ngopi dan ngasih uang belanja harian ke istri.
Mau pesan apa Pak Rudi? Seperti biasa. Iya Bu, kayak biasanya kopi hitam tapi jangan terlalu manis ya. Oh ya Bu, aku mau cerita nih. Mau cerita apaan Pak? Tumben, siang-siang gini udah bawa cerita. Iya nih Bu, soalnya semalam ada kejadian di depan komplek, ada lagi driver online yang jadi korban orderan fiktif Bu. Waduh, emang gimana ceritanya Pak? Jadi gini Bu ceritanya, sekitar jam 9 malam ada abang driver datang bawa plastik gede isinya makanan. Katanya buat orang yang namanya Yanti. Dia nanya ke saya, Pak, rumah Bu Yanti itu di mana ya Pak? Terus emang ada ya Bu Yanti di kompleks ini? Nah itu dia Bu, saya bilang aja, loh Mas di kompleks ini nggak ada yang namanya Yanti, tapi si drivernya kekeh Bu, katanya udah disuruh nunggu, soalnya customernya bilang lagi OTW pulang. Ya ampun, terus akhirnya gimana Pak? Ketemu nggak dia sama customernya? Ya nggak ketemu lah Bu, kan orderan fiktif. Saya udah bilangin juga ke dia, di daerah sini tuh udah beberapa kali kejadian kayak gitu. Udah banyak driver yang kena tipu. Aduh, kasihan juga ya Pak. Udah capek nganter makanan jauh-jauh. Malah gitu nasibnya. Iya Bu, saya kasihan liatnya, soalnya makanannya lumayan banyak dan mahal. Kayaknya pesanan restoran Jepang gitu, ada sushi sama bento. Katanya sih, totalnya hampir 500 ribuan. Waduh, 500.000 lagi. Ya ampun, itu kan gede banget buat ukuran driver online. Iya Bu, saya lihat mukanya juga udah lemes banget. Katanya udah nelpon nomor customernya, tapi nggak diangkat-angkat. Aduh, tega banget ya orang yang kayak gitu. Padahal yang kerja kayak driver online itu kan nyari rezeki halal. Nah itu dia Bu, saya juga kadang heran, orang-orang kok tega bener ngerjain orang yang lagi berjuang cari nafkah. Apalagi jam segitu udah malam, pasti udah capek. Iya bener Pak, saya juga pernah lihat di berita, katanya sekarang banyak banget modus orderan fiktif begitu, ada yang sampai nangis karena uangnya habis buat nutup pesanan yang nggak dibayar. Betul Bu, makanya saya langsung kasih tahu drivernya semalam. Saya bilang, Mas, udah jangan ditungguin, ini udah sering kejadian di sini, mending dibawa balik aja, atau coba dijual lagi biar nggak rugi-rugi amat. Terus dia gimana Pak? Ya akhirnya dia pamit juga dan bilang mau coba tawarin makanannya ke teman-temannya yang di sekitar sini. Katanya biar bisa balik modal dikit lah. Ya semoga aja masih ada yang mau beli ya Pak, kasihan bener udah ngeluarin duit segitu banyak cuma gara-gara orang iseng. Iya Bu, saya juga jadi kepikiran sampai sekarang. Soalnya udah 3 kali loh kejadian kayak gini. Dan itu pun nama orderan fiktifnya sama, atas nama Yanti. 3 kali? Wah, berarti udah sering banget dong. Emang nggak bisa dilacak ya orang yang suka iseng gitu? Susah Bu, orang-orang kayak gitu biasanya pakai nomor palsu atau akun yang baru bikin. Habis nipu langsung hilang. Aduh, dunia makin aneh aja ya Pak. Orang kerja bener malah ditipu. Orderan fiktif? Kok ngeri juga ya dengarnya? Ya mudah-mudahan aja aku nggak ngalamin.